di museumnya Australia Barat. Nanti kita lihat di dalamnya ada apa aja yang menarik dan kita bisa belajar apa aja ya dari kegiatan hari ini. Yuk, let's go. Kita sambil melihat. Hari ini Visita akan ngajak jalan-jalan virtual tour ke Australia Barat Museumnya Australia Barat. Nah, nanti kita lihat di dalamnya ada apa aja yang menarik. Kita bisa belajar apa aja dari museum ini. Jadi, yuk ikut ya. Let's go. Setelah dari pintu masuk, kita disambut dengan gift shop atau tempatnya oleh-oleh. Terus ini ada gantungan berupa perahu dari kayu pada saat kita naik ke lantai 2 ya. Jadi Museum Australia Barat ini terdiri dari 3 lantai. Temanya adalah Past, Present, and Future. Jadi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Oke, setelah kita naik eskalator lantai yang pertama, disambut ada banyak lukisan. Ini adalah lukisan-lukisan asli karya dari orang-orang aborigin, suku aborigin ya. Suku aborigin adalah suku asli dari Australia. Di sini banyak dipajang lukisan-lukisan karya dari pelukis-pelukis asli dari Nah, khasnya dari lukisan-lukisan ini adalah warna-warna yang menggunakan warna orange, kuning, merah, ya, hijau dan biru. Kemudian ada, kalau diperhatikan ya, ada bentuknya itu titik-titik gitu. Jadi dots to dots gitu. Jadi mereka kalau melukis itu memang khasnya dengan titik-titik begitu ya. Cara melukis seperti ini itu sudah ditemukan sejak tahun 1940-an nih. Oke, ini adalah tayangan atau video tentang bagaimana suku-suku aborigin itu melakukan ritual ya. Jadi ini ritualnya berupa tarian, tapi sebenarnya ada maksudnya nih ritualnya. Biasanya ritual mereka ini dilakukan untuk merayakan sesuatu ya, atau bisa juga untuk mengusir hewan-hewan buas karena mereka hidupnya di alam bebas ya. Tuh kelihatan ya. Jadi warna-warnanya itu memang warna-warna yang mencolok atau warna-warna yang tajam. Next, ini adalah tempat exhibition yang memuat future. Nah, jadi yang tadi itu pas ya, yang lukisan-lukisannya aboriginal tadi. Kemudian di ruangan ini adalah ruangan yang khusus membahas untuk future, untuk masa depan. Jadi di sini disebutkan bahwa ada beberapa benda-benda yang ditemukan dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian saat ini sedang di-remake dan dijadikan produk yang baru yang lebih modern gitu. Terus di sini juga ada games yang bisa dicoba. Ada juga display macam-macam nih. Nah, terus ini adalah panel di mana kita bisa mencoba mewarnai dinding yang ada di seberang kita. Jadi dinding yang ada di seberang kita itu ornamennya seperti kuda-kudaan. Nah, kita bisa mencoba untuk bermain warna di situ. Nanti langsung muncul tuh di dindingnya. Ini dia, seperti ini nih gambarnya. Terus munculnya di sana. Keren ya? Ini adalah salah satu spot di past ya, dari yang masa lalunya nih. Ini ada old car. Sekarang kita memasuki
kawasan wildlife, discover nature's diversity. Ini adalah tempat exhibition tentang tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di Australia. Nih ada foto-foto bunga-bunganya apa aja. Kemudian yang kita masuki ini tentang hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di Australia. Mayoritas tumbuhan-tumbuhan di Australia adalah bunga-bunga semak-semak. Nah, ini adalah bentuk bunga-bunganya, tapi pohon-pohonnya itu bentuknya adalah semak belukar. Yang paling khas namanya adalah banksia. Nah, itu yang ada di dalam kaca itu adalah bentuk tumbuhannya ya. Kalau di alam liar itu bentuk tumbuhannya seperti itu. Selanjutnya, yang ini adalah karya seni yang terinspirasi dari tumbuhan-tumbuhan di Australia Barat. Tuh, ada kalung bentuknya bunga-bunga, kemudian vas bunga, ada juga itu kap lampu, piring-piring dan lukisan. Masya Allah, bagus ya. Nah, ini adalah tanaman banksia. Kalau di taman sekitar Australia Barat, banksia ini banyak banget nih. Bentuknya semak-semak belukar. Warna bunganya coklat itu kalau mau musim dingin. Yang ini adalah di sini disebut fossil plants ya. Jadi ini batu-batuan yang ditemukan di dekat tanaman-tanaman banksia itu tadi. Nah, batu-batuan ini mengandung mineral loh. Masya Allah ya. Nah, terus di sini kita mulai kenalan dengan possum, honey possum. Possum adalah salah satu hewan khas Australia. Possum itu seperti tikus. Ya, terus possum ini ukurannya dan jenisnya bermacam-macam, banyak sekali. Ada yang sekecil tikus, sampai ada juga yang sebesar kucing. Yang ini adalah insek atau serangga yang sering ditemukan di tanaman-tanaman di Australia. Ini juga nih, itu adalah ants, itu sarangnya semut. Kemudian ini di dalamnya kurang lebih seperti ini nih. Ini dia, Spiky spinifex. Oke, jadi ini adalah miniatur tentang bagaimana kehidupan serangga-serangga atau insek yang ada di Australia nih. Nah, di dalamnya sarang semut yang tadi sudah ditunjukkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu tuh. Terus yang ini kita bisa mencoba mencari hewan-hewan apa nih yang tersembunyi di situ. Nah, di tabnya itu ada hewan tersembunyi yang bisa kita temukan. Oke, ini adalah awetan-awetan reptilia yang ada di Australia. Mulai dari ular, kemudian kadal ya, dan sejenisnya. Di Australia banyak sekali jenis-jenis kadal yang tidak ditemukan di Indonesia. Ada kadal yang berekor pendek, ada kadal yang lehernya panjang, termasuk ular-ularnya juga. Nah, kalau yang ini, tampilan LCD ini menunjukkan hewan-hewan yang ada di padang pasir atau di gurunnya. Jadi
wilayah Australia itu ada yang berupa padang pasir nih. Nah, terus di layar ini kalau kita klik di gambar hewan-hewan atau tumbuhannya, itu akan muncul informasinya dan videonya seperti ini. Yang ini menunjukkan bahwa apa saja yang diperlukan oleh suku aborigin untuk bertahan hidup. Itu ada biji-bijian ya. Biasanya biji-biji ini ditumbuk nih. Bisa untuk makanan, bisa untuk obat-obatan. Kemudian itu ada caterpillar. Nah, itu biasanya juga dimakan sebagai obat. Yang terpampang di atasnya, ini adalah karya-karya suku aborigin dengan tenunan benang ya. Lanjut, kita ke perlindungan yang ada di Australia ini ya. Jadi perlindungannya tidak hanya hewan dan tumbuhan, ada juga gua-gua ya. Terus yang ini tentang hewan-hewan beruas. Hewan beruas itu seperti apa? Seperti kalajengking, udang, itu. Ada lagi ini tentang kelelawar. Itu macamnya kelelawar, banyak sekali ya. Macam-macam, dan kelelawarnya makanannya juga macam-macam. Mulai dari yang makan biji-bijian, buah-buahan, sampai ada yang makan daging. Ini adalah tampilan layar atau LCD yang kita bisa dengan jelas melihat rangka hewan-hewan laut ya, atau hewan-hewan air. Selanjutnya kita ke tempat hewan yang lain ya. Ini adalah keterangannya, itu fotonya Echidna. Echidna adalah salah satu hewan asli Australia. Dia punya kulit seperti landak ya, tapi mulutnya panjang. Ini adalah perbandingan kakinya. Oh, yang itu apa tuh? Besar tuh. Ya, itu adalah dinosaurus. Ini adalah kawasan tentang dinosaurus. Jadi, ini kawasan masa lalu ya. Kan tadi museumnya temanya past, present, and future. This is the past area ya. Jadi ini kawasan masa lalu. Di sini terpampang banyak sekali fosil-fosil dan gambar hewan-hewan pada zaman dinosaurus ya, yang ditemukan di daerah Australia. Ada itu fosil giginya, ada fosil kepalanya, macam-macam. Yang ini keterangan tentang kanguru, dan itu kanguru purba ya. Jadi ternyata kanguru itu juga ada bentuk purbanya. Menarik ya, kita juga baru tahu ya. Ini dia. Ini bercerita tentang hewan-hewan megafauna. Jadi hewan-hewan yang berukuran besar yang sempat hidup di Australia pada 45.000 tahun yang lalu. Lama sekali ya. Jadi bentuknya besar-besar begini nih. Keterangannya, Giants of the Ice Age. Jadi dinosaurus ini dipercaya memang hidup di seluruh dunia ya. Jadi tersebar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun juga ada. Makanya banyak fosil ditemukan juga di Indonesia. Yang ini adalah paus purba. Nah, yang ada di kaca itu adalah contoh giginya, ya. Terus keterangannya adalah
paus ini kalau kehilangan giginya, maka dia akan dengan cepat tumbuh lagi tuh giginya. Luar biasa ya. Ini macam-macam giginya paus. Dan yang terpampang di situ. Nah, paus yang paling besar itu namanya Megalodon. Megalodon itu sudah nggak ada sekarang. Jadi Megalodon itu yang ini nih. Ini adalah paus purba, Megalodon. Besar sekali ya. Nah, paus yang sampai sekarang masih ada, itu yang ukurannya di bawahnya Megalodon. Jadi yang paling besar memang Megalodon ini. Next, ini adalah awetannya emu. Emu juga hewan asli Australia. Emu ini adalah burung yang besar. Terus emu ini bentuknya seperti burung unta ya, hampir seperti burung unta. Oke, yang di sini ini adalah peta di mana hewan-hewan yang hidup pada zaman purba dulu. Menarik ya. Ada yang tahu dinosaurus yang ada spiky-spiky-nya ini apa namanya? Iya, itu adalah Stegosaurus. Buat yang suka everything about dinosaur, yeah, this is your world ya. Jadi senang banget nih pasti kalau bisa lihat macam-macamnya dinosaur. Oh iya, di Jatim Park ada ya, Dino Park. Ada yang pernah ke sana? Ya, Misita juga pernah ke sana. Bagus ya. Itu ada juga footprintnya. Jadi tapak kakinya ya, tapak kakinya diabadikan di situ. Ini dia yang tadi, Stegosaurus. Besar sekali. Nah, yang ada di dinding ini adalah tapak kakinya macam-macam dinosaurus. Jadi bentuk footprintnya berbeda-beda, ukurannya juga berbeda-beda. Menarik sekali. Nah, di sini kalau kita bisa memperhatikan ya, jadi kalau kita lihat di bawahnya, di bawah jalannya ini kita bisa membandingkan besar kaki kita dengan besar kakinya dinosaurus. Tuh, gede banget ya. Ini lehernya aja sepanjang itu. Masya Allah. Selanjutnya, ini adalah kawasan air ya. Ini kawasan air zaman dulu nih, purba juga. Jadi ilmuwan sampai saat ini masih mencari fosil-fosil yang bisa ditemukan dari peninggalan kehidupan zaman dahulu. Nah, ini dia. Jadi ilmuwan-ilmuwan ini masih berusaha menemukan dan menyatukan fosil-fosil yang ditemukan. Nih, ada lagi yang namanya fish lizard. Fish tapi lizard. Lizard itu kadal, fish itu ikan. Jadi apa dong ikan kadal? Ya, intinya begitu ya. Namanya fish lizard. Dia punya mulut yang panjang. Tuh. Ini macam-macamnya juga nih yang lain. Itu ada yang seperti kura-kura tapi leher dan ekornya panjang ya. Rata-rata mereka ini hidup di sekitar 120 juta tahun yang lalu. Sudah lama sekali ya.
Banyak sekali keterangan tentang jejak-jejak yang sempat ditemukan, ya. Entah itu dari fosilnya, entah itu dari jejak kakinya, ya. Ada yang ternyata masih menemukannya nih. Yang ini adalah hewan-hewan laut pada zaman purba. Bentuk dan warnanya menarik sekali. Dan rata-rata mereka bertaring. Ada yang bentuknya sangat besar, tapi ada juga yang bentuknya kecil-kecil. Nah, warna-warni ya. Ada yang seperti kepiting, ya. Antara kepiting atau udang ya. Warnanya oranye. Ada lagi yang seperti udang berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita menuju ke area coral atau terumbu karang. Nah, terumbu karang ini seperti kita tahu dia adalah tempat hidupnya hewan-hewan laut, ya. Kemudian di sini ada tampilan, bahkan ada miniatur, ya, dari beberapa contoh terumbu karang yang ada di sini. Dan terumbu karang ini warna-warni ternyata. Menarik sekali. Nah, terumbu karang ini hidup loh ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh sembarangan menyentuh atau bahkan mengambil, karena berarti kita membunuh kalau kita sampai menyentuh atau mengambil. Begitu. Indah ya, Masya Allah. Warnanya ada yang merah, hijau, ungu, ada yang pink, orange. Indah sekali. Dan bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang seperti bunga, ada yang seperti tumbuhan ya. Biasanya hewan-hewan laut tidak hanya hidup di situ, tapi juga menyimpan telurnya di sekitar terumbu karang. Jadi memang terumbu karang ini sangat penting bagi kelangsungan hewan-hewan laut. Ini adalah gambaran tentang mangrove ya, atau bakau, hutan bakau. Nah, akar-akar dari tumbuhan mangrove itu memang muncul begitu karena dia bisa bernafas ya. Di Indonesia juga banyak. Oke, ini ada yang menarik. Ini sebenarnya bentukan seperti bebatuan, tapi ada proyektor dari atas itu bisa menunjukkan bagaimana seperti kehidupan asli di dalam laut, ikan-ikannya dan terumbu karangnya. Itu hewan apa? Iya, itu penyu. Ada lagi itu dugong atau ikan duyung. Di sini juga banyak terpampang pesan-pesan dari para ilmuwan yang sampai sekarang masih berjuang di luar sana untuk melestarikan ekosistem laut. Ini adalah hewan-hewan yang ada di perairan isolasi. Jadi perairan yang agak jauh ya, tapi masih di sekitar wilayah Australia. Hewannya macam-macam ya. Ada yang udang-udangan, ikan, kemudian kuda-kuda laut. Yang ini adalah sea dragon atau naga air. Oh, dragonfish atau ikan naga ya.
bentuknya hampir seperti seahorse atau kuda laut. Yang ini temannya kepiting, kepiting-kepitingan. Banyak sekali. Ada juga yang seperti ular laut ya, cacing laut. Ini keadaan di atas. Jadi karena museum ini terdiri dari 3 lantai. Lantai yang paling atas ini ada pintu yang bisa dibuka dan kita bisa melihat pemandangan kota Perth. Selanjutnya ini adalah area tentang land, water, and sky. Jadi tentang daratan, lautan, dan langit. Ada gambaran tentang laut, keadaan laut di seluruh dunia sekarang bagaimana, seperti apa. Kemudian bagaimana terbentuknya gunung batu, bagaimana terbentuknya pantai. Nah, di sini lengkap nih. Bumi kita itu sangat kaya. Jadi, kalau kita tahu ya, bumi kita itu 2/3-nya adalah terdiri dari air atau lautan. Baru yang sepertiganya daratan. Oke, yang ini adalah keterangan tentang suku aborigin yang membuat karya ya dengan lukisan-lukisannya, tenunan-tenunannya, dan lain sebagainya. Terus yang di depan kita ini adalah sarang lebah yang sangat besar. Ini bukan aslinya ya, jadi ini contohnya aja. Tapi apa beneran ada? Ada, tapi tidak di daerah kota. Jadi ini biasanya ditemukannya di daerah-daerah hutan nih. Ini di sini ditunjukkan di Purnululu National Park. Di sini beehive-nya atau sarang lebahnya sebesar gunung. Masya Allah, besar sekali ya. Bisa dibayangkan berapa banyak lebah yang hidup di situ. Pasti banyak sekali, mungkin ribuan ya, atau bahkan lebih. Lebah ini banyak manfaatnya. Selanjutnya ini adalah batu-batuan mineral yang banyak ditemukan juga di daerah Australia. Australia itu terkenal akan mineralnya. Nah, ini di belakang saya yang bagus, kelihatan bagus ya, warna-warni. Ini sebenarnya adalah mineral-mineral atau batu-batuan yang ditemukan di Australia dan dilihat dari mikroskop dari jarak dekat. Masya Allah, jadi bagus ya, berwarna-warni. Mining istilahnya. Jadi banyak orang-orang Australia yang pekerjaannya adalah mining atau ditambang. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggali dan mencari banyak sekali mineral yang ada di sini. Nah, mineral-mineral ini untuk apa? Macam-macam. Kandungannya juga macam-macam. Jadi, mineral-mineral ini mengandung bahan kimia ya yang bisa dimanfaatkan lagi. Tuh. Dan jenis batuan yang ditemukan itu sangat banyak. Bahkan mungkin ada yang belum teridentifikasi nih. Jadi sampai sekarang masih dicari nih. Tuh bentuk-bentuk batuannya dan warnanya. Bagus-bagus ya. Warna-warni dan bagus-bagus. Ada juga yang berkilauan, sparkling. Masya Allah. Mayoritas penduduk Australia itu profesinya di bidang mining ini atau tambang ya, tambangan.
Tuh, banyak sekali. Ada juga yang glow in the dark. Nih, begitu lampunya dimatikan, kelihatan warnanya. Hijau, biru, merah. Dan ini batuan loh. Ini adalah awal mula bumi ya. Jadi bumi zaman beberapa juta tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan bumi sekarang. Sekarang sudah banyak apa? Ya sudah banyak manusianya, sudah banyak polusi ya. Yang jelas kita sebagai manusia harusnya kita menjaga kelestarian bumi ya, menjaga kelestarian lingkungan supaya bumi kita umurnya masih panjang ya. Nih, ini tadi adalah batuan yang ada di pantai yang itu tadi ya, yang besar. Batuan itu mengandung iron atau zat besi. Sekarang kita memasuki Western Australia pada saat malam hari. Seperti apa ya? Nah, itu kurang lebih ada di LCD itu tuh. Dia menampilkan ada Blue House. Blue House ini salah satu tempat ikonik ya di Australia Barat. Kemudian ada juga padang rumput dan gurun. Ada gurun namanya Pinnacles. Itu kalau malam hari langitnya sangat bagus, bintangnya kelihatan banyak sekali, sampai seperti kita bisa melihat galaksi ini. Ini salah satu spot di daerah pantai sekitar Australia Barat. Nah, yang ini di daerah gurun ya, di daerah padang pasirnya. Masya Allah, indah ya. Khasnya alat-alat olahraga. Nah, ini ada sejarahnya sepeda, kemudian sejarahnya games ya, video games, ada sejarahnya apa itu? Komedi putar ya. Komedi putar atau itu kuda-kudaan yang bisa memutar itu ya. Ini dia merry-go-round bahasa Inggrisnya. Nih, yang ini adalah sejarahnya video game nih. Ada yang tahu yang ada di dindingnya itu game apa? Itu Pac-Man. Ya. Yang ini adalah International Soccer. Ini ditemukan tahun 1983. Wah, masih aja belum lahir itu ya. Oh, jadi game soccer pertama kali ya. Yang itu game apa tuh? Mario. Super Mario. Yang di sini banyak sekali ya. Itu juga ada monitor atau TV zaman dahulu. Bermacam-macam bentuknya ya. Besarnya juga bermacam-macam.
adalah games Mousetrap. Games itu sampai sekarang masih ada. Misalnya nggak pernah menemukan ya kalau di Indonesia ya, cuman kalau di sini di Australia dia masih ada sampai sekarang. Tuh, itu ada Game Watch, ada lagi Tamagotchi, ada lagi itu apa ya, kaset ya, kaset zaman dulu. Ya. Jadi ini adalah sejarah hiburannya zaman dulu nih, orang-orang zaman dulu ya. Yang ini adalah sejarah theatrical ya, atau drama musik di Australia. Sampai sekarang pertunjukan semacam dancing and singing ya, seperti Broadway musical kalau di Eropa ya, itu di sini juga ada nih. Jadi menari sambil menyanyi, terus ada jalan ceritanya, sampai sekarang masih ada. Plus balet itu juga masih ada. Yang ini adalah sejarah dari beberapa olahraga yang hits di Australia. Olahraga apa aja sih yang hits di Australia? Jadi ada kriket. Kriket itu seperti kasti ya, tapi pemukulnya beda. Ada lagi footies atau football. Nah, footballnya bukan soccer ya, tapi footballnya ini yang bolanya pipih. Ya, bolanya lonjong. Ini ada lagi sejarahnya musik di Australia. Ada biola, ada itu yang tidak ditunjukkan ya, tapi ada piano gitu. Ini adalah spot tentang bagaimana teknologi itu berubah dari zaman dulu ke zaman sekarang. Yang ada di depan kita sekarang ini adalah mesin ketik atau komputer pertama kali. Jadi komputer pertama kali itu sebesar itu, mesinnya sebesar itu. Nah, jadi bisa dibandingkan kalau dengan komputer zaman sekarang, apalagi laptop, itu sudah jauh berbeda ya. Kalau zaman dulu nih, ini harus diangkat mungkin 3-4 orang ini ya, supaya bisa sampai ada di dekat meja kita gitu, sampai kita bisa memakainya untuk mengetik ya. Sedangkan kalau sekarang laptop bisa dibawa di tenteng tangan aja gitu, bisa lebih ringan ya, lebih mudah dibawa kemana-mana. Yang ini adalah sejarah tukang kayu yang ada di Australia. Nah, dari informasi ini kita tahu bahwa tukang kayu pertama itu ada di daerah Fremantle. Fremantle itu salah satu daerah di Australia Barat ya. Yang ini sejarahnya biskuit. Menarik ya? Tuh, ada macam-macam biskuitnya. Ini adalah sejarahnya alat-alat yang digunakan untuk kesehatan ya. Mulai dari pinset, gunting, bentuknya macam-macam, ukurannya pun juga macam-macam. Ada yang untuk mencabut gigi, ada yang untuk mengambil sesuatu pada saat operasi ya, mengambil peluru atau mengambil apa, untuk alat jahit juga ada itu tadi. Seru ya. Jadi selain kita belajar tentang sejarah-sejarah, tapi kita juga bisa belajar bahwa apa yang bisa kita lakukan nih nanti, kita bisa mengembangkan apa lagi dengan potensi kita yang sekarang. Makanya buat sambil hebat, jangan pernah menyerah ya, terus tetap rajin belajar.
Supaya apa? Supaya dari apa yang kita tahu di sekitar kita nanti bisa kita kembangkan lagi lebih jauh lagi. Misalkan bisa menciptakan mesin yang sekarang belum ada, atau menciptakan lapangan pekerjaan yang sekarang juga belum ada. Nah, oke. Oke, semoga semua suka dengan jalan-jalan hari ini. Terima kasih. Dan kita yel-yel dulu ya. Kalau Misita bilang SDS, jawabannya sukses. Kalau Misita bilang Sabilillah, jawabannya Willow. Siap? 1, 2, 3. SDS, sukses. Sabilillah, Willow.